Saat Ahnaf bin Qais di bawah panji Islam dan menyerbu daerah timur Persia, ia mampu membuktikan kepahlawanannya. Namanya makin tenar dan prestasinya kian cemerlang. Dia dan kaumnya, yakni Bani Tamim, turut berjasa dalam menaklukkan musuh dengan pengorbanan yang sangat besar. Banyak kota dan daerah yang dikuasai, termasuk kota Tustur, dan menawan pemimpin mereka, yaitu Hurmuzan. Dia adalah pemimpin Persia yang paling kuat dan keras, serta memiliki tipu muslihat yang lihai dalam berperang. Kemenangan kaum muslimin kali ini berhasil memaksa dia untuk menyerah. Berkali-kali sudah dia mengkhianati perjanjian damai dengan kaum muslimin, dan mengira bisa melakukannya terus-menerus. Pasukan Islam bertanya, "Apa yang engkau kehendaki?" Hurmuzan menjawab, "Aku mau diadili di bawah hukum Umar bin Khattab. Hanya dia yang boleh menghukumku." Mereka berkata, "Baiklah, kami setuju." Pasukan muslim membelenggu dia, kemudian mengirimkannya ke Madinah dalam pengawalan yang ketat dan para pahlawan perang di bawah pimpinan Anas bin Malik, yakni pembantu Rasulullah SAW, dan juga Ahnaf bin Qais, murid dan kader Umar bin Khattab. Rombongan itu mempercepat jalannya menuju Madinah. Semua berharap agar Amirul Mukminin puas dengan kemenangan tersebut. Setibanya di pinggir kota Madinah, mereka menyuruh Hurmuzan mengenakan pakaian kebesarannya yang terbuat dari sutra mahal bertabur emas permata. Di kepalanya bertengger mahkota yang penuh intan berlian yang mahal harganya. Dia langsung dibawa ke rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tetapi beliau tidak ada di rumah. Seseorang berkata, beliau pergi ke masjid untuk menyambut tamu yang datang berkunjung. Rombongan itu berjalan ke arah masjid, namun Khalifah Umar tak terlihat ada di dalam. Memang, tadinya Khalifah Umar berangkat dari rumahnya untuk menemui utusan dari Kufah. Tapi setelah mereka pulang, beliau merasa mengantuk sehingga tidur di samping masjid. Hurmuzan pun digiring ke samping masjid. Mereka mendapatkan Khalifah Umar sedang tidur nyenyak. Mereka pun duduk menanti, hingga beliau bangun dari tidurnya. Hurmuzan tidak paham bahasa Arab, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang, sehingga sama sekali tak menduga bahwa yang tidur di depannya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Orang yang telah menaklukkan Romawi dan raja-raja lain, tidur tanpa bantal dan tanpa pengawal. Melihat orang-orang duduk bersamanya, dia mengira mereka sedang bersiap untuk sholat dan menunggu khalifah. Kemudian tatkala Hurmuzan melihat isyarat Ahnaf kepada orang-orang, dia menoleh kepada Mughirah bin Syu'bah yang bisa berbahasa Persia. Dia bertanya, "Siapakah orang yang tidur itu?" Mughirah menjawab, "Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Betapa terkejutnya Hurmuzan, lalu dia berkata, "Umar, lalu mana penjaga dan pengawalnya?" Mughirah menjawab, "Beliau tidak memiliki pengawal ataupun penjaga." Orang-orang makin padat berdatangan dan suara-suara yang ditimbulkan semakin keras. Umar radhiyallahu an terbangun dari tidurnya dan heran melihat orang telah ramai berkerumun. Beliau juga melihat seseorang yang mengenakan pakaian kebesaran dengan mahkota di kepala dan tongkat bertabur permata indah di tangannya. Umar beralih menatap wajah Ahnaf lalu berkata, "Diakah Hurmuzan?" Ahnaf menjawab, "Benar wahai Amirul Mukminin." Sayyidina Umar kembali mengamati pakaian dan sutra gemerlap yang dikenakan oleh pemimpin Persia tersebut, kemudian memalingkan muka sambil bergumam, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka dan dari dunia ini. Terpujilah Allah yang telah menundukkan orang ini dan orang-orang semacamnya untuk Islam." Selanjutnya, Ahnaf bin Qais mengutarakan kabar gembira tentang kemenangannya. Ahnaf berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hurmuzan telah menyerahkan diri kepada kita dengan syarat akan menerima ketetapan Anda atas dirinya. Silahkan Anda berbicara sendiri kepadanya jika Anda berkenan." Sayyidina Umar berkata, "Aku tak sudi berbicara dengannya sebelum kalian melepas pakaian kemegahan dan kesombongan itu." Mereka pun melucuti semua kemewahan yang dipakai Hurmuzan, kemudian memberinya gamis untuk menutupi auratnya. Sesudah itu, Sayyidina Umar menjumpainya dan berkata, "Bagaimana akibat pengkhianatan dan ingkar janjimu?" Dengan menunduk penuh kehinaan, Hurmuzan menjawab, "Wahai Umar, pada masa jahiliyah ketika antara kalian dengan kami tidak ada Rob, kami selalu menang atas kalian. Tapi begitu kalian memeluk Islam, Allah menyertai kalian sehingga kami kalah. Kalian menang atas kami memang karena hal itu, tapi juga karena kalian bersatu, sedangkan kami bercerai-berai." Umar menatap Hurmuzan dengan geram, lalu berkata, "Engkau telah memperdayaiku." Akhirnya Hurmuzan memeluk Islam, kemudian Umar memberinya bagian sebesar 2000 dirham dalam setahun. Hal yang membuat Umar dongkol hatinya adalah seringnya orang-orang Persia ingkar janji terhadap kaum muslimin. Lalu beliau mengumpulkan para utusan yang datang bersama Hurmuzan dan bertanya, apakah kaum muslimin suka mengganggu orang-orang zimmi dan menekan mereka sehingga mereka melanggar perjanjian? Mereka berkata, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, tak satupun pejabat kita berbuat keji terhadap mereka, menyalahi janji atau menipu."